Oke, hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar semua Bapak Ibu? Sehat-sehat semua? Aman-aman semua? Saya sebenarnya hari ini kemarin udah gak kuat, jadi saya pergi urut dulu. Jadi kesalahan saya, jadi saya biasanya itu kalau kepala kena hujan pasti sakit. Nah saya pergi jemput istri, saya pikir gak hujan. Nah kantornya istri itu kan hujan itu gak bisa ditebak gitu. Nah saya pergi gak hujan, tapi sampai di sana hujan. Ya udah saya basah-basahan. Sampai 2 hari, saya bilang ini bakal flu atau berat. Nah ini saya saudara suara agak sedikit ini. Nah hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya berharap Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan yang ada, semua kita sehat-sehat selalu. Amin. Karena itu siang malam saya berdoa buat Bapak Ibu. Sebut mukanya Bapak Ibu satu-satu. Sebut mukanya Bapak Ibu satu-satu tuh saya lagi mikir nih. Ada di mana Tuhan tolong. Jadi kita saling mendoakan satu dengan lain. Oke, hari ini saya karena ini saya antisipasi. Jadi saya tadi malam saya bilang waduh ini jangan-jangan enggak ini. Jadi saya langsung jam 11 saya bilang wah saya siapin dulu materi. Jadi saya hari ini bahas kita tentang salib. Ya, salib. Tahu ya salib ya Bapak Ibu ya, yang suka pakai kalung salib ya tahu ya. Nah ini ada salib. Salib tahu ya Bapak Ibu ya. Nah sejauh mana pemahaman kita tentang salib? Sejauh mana kita tahu tentang arti salib? Saya pernah di Hotel Ibis Budget, saya pernah definisi salib berdasarkan konteks ayat waktu itu di Roma. Definisi salib pada waktu itu saya berikan kepada kita dan definisi salib itu banyak pengertian ya. Tapi hari ini saya mau memberikan kepada kita tentang salib. Berikut, next. Oke. Ya, saudara yang saya kasih, salib bukan hanya simbol penderitaan, itu adalah alat eksekusi yang digunakan oleh kerajaan Romawi untuk mengeksekusi penjahat dan pemberontak. Salib itu adalah sarana yang dipakai oleh kerajaan Romawi pada zaman Tuhan untuk mengeksekusi setiap penjahat. Dan dia bukan hanya penjahat sembarangan, hanya penjahat tertentu yang menggunakan salib. Yaitu penjahat apa? Penjahat berat. Kalau di sini, kalau sekarang ini hukumannya adalah hukuman mati. Nah, kalau hukuman mati sekarang adalah ditembak, itu enak. Karena waktu ditembak kan langsung mati, kelar. Nah ini beda saudara, dia dibuat sedemikian rupa, dirancang sedemikian rupa bagaimana supaya orang itu jerah terhadap perbuatan jahatnya, bagaimana supaya orang itu bertobat dan orang yang di luar sana mereka juga melihat cara itu, mereka bisa tidak melakukan kejahatan. Sehingga setiap orang yang disalib itu, yang melanggar kejahatan itu diarak saudara, diarak. Sama seperti Bapak Ibu pernah tahu nggak orang zaman dulu itu zaman perjanjian baca di imamat. Kalau orang kena kusta dia teriak begini, saya kusta, saya kusta, saya kusta. Supaya apa? Orang yang di sana jangan dekat dengan dia nanti tertular kusta. Salib lambang yang paling ditakuti pada zaman itu. Orang berusaha sedemikian rupa karena itu di setiap penjahat yang melakukan kejahatan mereka akan arak suruh mereka pikul itu salib dan bawa mereka ke tengkorak. Makanya itu disebut bukit tengkorak, bukit kematian. Banyak tulang-tulang yang mungkin sudah ditinggalkan di sana. Jadi itu bukit tengkorak. Nah, Yesus disalibkan sekitar tahun 30 Masehi merupakan puncak dari misinya di dunia ini adalah pengorbanan dalam konteks sejarah menunjukkan kekuatan dan kerendahan hati. Jadi Yesus dianggap seorang yang melakukan kejahatan yang berat.
Yesus dianggap seorang yang melakukan perbuatan yang sangat berat sekali. Sekalipun didakwa dari satu penghakiman yang lain, mereka tidak pernah menemukan kejahatan apa yang Yesus perbuat. Sempat mereka menuduhkan dia gara-gara dia melanggar hari Sabat. Tahu ya Bapak Ibu ya? Dia memetik pohon apa? Ara di hari Sabat. Karena hari Sabat itu nggak boleh kerja apa-apa. Untung kita ada di Indonesia. Bapak Ibu pergi ke Israel. Coba hari Sabtu kemarin. Lift-nya nggak boleh dipencet. Sudah dipencet sama dia. 1, 2, 3 dia udah tanda bikin merah. Kita tinggal ikutin itu lift. Karena teman-teman yang pergi ke suka pergi ke Israel pulang cerita begitu. Pokoknya hari Sabat hari Sabtu itu liftnya kita begitu masuk. Kita nggak boleh pakai pencet lagi. Karena waktu Bapak Ibu pencet lantai 1 saja. Pencet sudah kerja. Kalau kedapatan sama yang lain difoto, lapor ke majelis rabi, Bapak Ibu dihukum. Nah Yesus kepergok dapat orang dia memetik apa pohon ara. Bukan hanya itu, dia menolong di sumur apa namanya ya, perempuan Samaria. Nah itu juga nggak boleh. Nah mereka berusaha untuk menjatuhkan dia, tapi tidak dapat. Mereka berusaha untuk memojokkan dia, menghakimi dia. Bahkan mereka berusaha bahwa Yesus pernah melakukan penistaan agama. Kenapa? Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Karena Yesus bilang ini, Yesus menyatakan bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Ya kan? Jadi mereka bilang dia sudah menghujat. Kalau di Indonesia sudah berjilid-jilid itu. Ahok baru ngomong bilang apa? Itu udah berbulan-bulan itu berjilid-jilid. Padahal Ahok salah ngomong, kepleset. Tapi di zaman itu kira-kira seperti itu saudara. Bapak Ibu bisa bayangkan. Yesus melakukan sesuatu seperti itu. Nah, lalu mereka tuduhkan dia tapi tidak dapat. Pengadilan dan lain sebagainya tidak dapat. Akhirnya Yesus harus mau tidak mau Pontius Pilatus ya. Siapa yang kamu pilih? Yesus atau siapa? Barabas. Jadi mereka pilih antara Yesus atau Barabas. Tapi mereka bilang salibkan dia, salibkan dia. Karena orang banyak bilang salibkan dia ya Yesus akhirnya disalib. Berikut coba. Nah, berikutnya ada lagi saudaraku yang saya kasih dalam salib sebagai simbol. Salib telah menjadi simbol pengorbanan, harapan dan kasih dalam sejarah gereja. Tadinya salib itu adalah simbol di mana seseorang yang disalib adalah orang yang terkutuk, orang yang melakukan kejahatan yang berat, tapi menjadi simbol apa saudara? Pengorbanan, harapan dan kasih. Tadinya adalah simbol yang orang terkutuk. Kenapa bisa diubah menjadi simbol seorang yang punya harapan? Itulah iman Kristen. Orang lain boleh mengutuki kita, orang lain boleh menjatuhkan kita, orang lain boleh membuat kita sedemikian rupa supaya kita terpuruk. Tapi lewat salib, Tuhan bilang apa? Ada harapan. Amin. Lewat salib masih kita bisa melihat sesuatu yang besar terjadi. Orang boleh melihat bahwa salib itu sesuatu sudah game over bagi dunia. Tapi bagi iman Kristen, simbol kemenangan. Amin. Setan pegang salib. Boleh enggak Yesus itu tidak usah mati? Kan orang bilang begini, kalau dia Tuhan kenapa dia harus datang dan mati? Bisa enggak dia enggak usah mati? Kalau dia harus datang dan mati, bisa enggak dia enggak usah mati? Kalau dia tidak mati, saya mau pertanyakan awal bulan. Kemarin saya sudah jelaskan tentang darah Yesus. Kalau dia tidak mati, darah siapa yang bisa layak untuk memperdamaikan manusia? Darah hewankah? Darah manusiakah? Sedangkan semua manusia sudah berdosa. Dan hewan pun sudah tidak, darahnya tidak bisa jadi jaminan bahwa itu menjadi penebusan. Harus mati karena itu adalah darah yang kudus.
Dia memperdamaikan kita dengan Allah. 2 minggu lalu saya uraikan itu, dan hari ini saya uraikan hanya tentang satu kata ini, salib. Supaya kita mengerti ini, kalau nanti kita pakai kalung salib itu apa? Berikut. Oke, next. Salib melambangkan apa dalam iman Kristen? Jadi salib itu lambang apa dalam iman Kristen? Jadi kalau kita pakai salib, ini lambangnya apa? Kan nanti orang nanya, Dok, itu lambang apa tuh? Ya lambang salib. Ya salib itu artinya apa? Lagi kita bisa tahu, kita bisa jawab. Ya kan? Nanti dia tanya, kok Tuhan kamu disalib? Nah, kita bisa tahu, Tuhan saya disalib supaya saya hidup. Tuhan saya disalib supaya saya diselamatkan. Tuhan saya disalib supaya saya punya pengharapan. Kalau seandainya dia tidak disalib, apakah dosa selesai? Tidak bisa selesai. Dia harus disalibkan. Amin ya. Maka sekalipun mungkin ya, kalau zaman dulu Bapak Ibu punya dosa, Bapak Ibu harus punya piara hewan banyak-banyak. Kenapa? Karena dosanya itu terukur. Kalau dosa cuma maki orang ya burung terkukur. Datang ke imam, cerita sama imam nih, Pak, tadi saya habis maki-maki orang nih Pak. Oh ini ukuran dosanya ini burung terkukur. Kamu pergi beli burung terkukur, datang kamu belek dia, dan nanti saya doa minta ampun supaya kamu dosa diampuni. Kalau dosa Pak, saya habis bunuh orang. Nah itu kira-kira pakai binatang apa? Karena itu melanggar hukum yang ke-10. Jangan 10 hukum Tuhan. Jangan membunuh. Itu nggak boleh. Jadi bagaimana? Jangan membunuh. Ya ini dosa yang berat. Mati nih. Bagaimana? Wah, kalau begitu berarti kamu korbankan gajah. Jadi Bapak Ibu kalau habis bunuh orang zaman dulu nih ya. Habis bunuh orang cari gajah yang besar-besar. Cari sapi atau. Tapi zaman sekarang kita cukup datang kepada Tuhan, minta ampun. Darah Yesus menyucikan kita, menebus kita, kita berkenan kembali. Nah, salib melambangkan apa? Ada 5 lambang salib bagi Kristen. Yang pertama adalah lambang pengorbanan dan kasih. Kita baca di Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diramukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Salib. Jadi orang tanya, salib lambangnya apa? Lambang pengorbanan dan kasih Tuhan terhadap umat manusia. Amin ya. Dia yang punya segala ciptaannya manusia, tapi dia boleh meninggalkan itu, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Lambang pengorbanan dan karena cintanya kepada manusia. Siapa kita? Indonesia, Ngenaraya. Siapa kita? Dia sayang kita, saudara. Siapakah manusia sehingga engkau memperhitungkannya? Siapakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Siapakah manusia sehingga engkau datang untuk mati buat dia? Karena kita ini buatan tangan Allah sendiri. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya dia. Nggak ada Tuhan, saudara. Kalau kita perhatikan, semua itu Tuhan lakukan buat manusia. Tidak buat dengan malaikat. Malaikat salah langsung jadi iblis. Manusia salah masih ada kesempatan untuk bertobat. Itulah bedanya kita dengan setan. Malaikat. Ya. Hari ini kita salah, kita datang minta ampun, ada tersedia pengampunan. Tapi coba Bapak Ibu jadi malaikat. Ya kan? Malaikat itu tidak boleh berbuat salah. Nyawanya cuma 1. Kita nyawanya masih ada 2. Maksudnya gini, begitu kita salah, kita datang minta ampun, kita masih bisa diampuni. Malaikat, saudara, begitu dia salah, datang minta ampun, kelar dia. Nggak bisa, dia tidak, makanya dia datang ke dalam dunia. Supaya apa? Dia menyediakan keselamatan itu buat kita. Amin ya.
Salib, lambang pengorbanan dan kasih sayang. Banyak hal yang mungkin diteladani dari Tuhan Yesus. Dia memberikan nyawanya buat kita. Dia memberikan hidupnya buat kita. Sudah sejauh mana kita memberikan hidup kita buat Tuhan. Amin ya. Saya pernah kasih perumpamaan waktu di hotel Ibis yang sama si siapa? Yeskiel. Ya saya panggil Yeskiel dulu. Kiel ke sini, lalu saya kasih dia kunci mobil. Saya gak kenal dia, dia juga baru kenal kita gitu. Lalu saya bilang ke sini, ke rumah saya kasih dia kunci Pajero. Dia gak kerja sama saya, dia gak berbuat apa sama saya, tapi dapat kunci Pajero. Lalu satu saat saya bilang, Kiel, ayo kira-kira saya baik gak? Saya baik banget. Ya kan? Pasti asumsinya si Kiel kan gitu kan, ini orang baik banget. Saya baru jumpa dengan dia, saya nggak kenal dengan dia, tapi dia baik banget. Dia langsung kasih saya kunci Pajero. Habis kasih Pajero, Kiel mikir ya, gimana gue bayar bensinnya ya? Ya kan? Pakai Pertamax kah? Atau pakai Pertalite kah? Soalnya semua sudah dioplos. Ini muka-muka oplos semua. Nah, lalu satu saat saya bilang gini, Kiel, yuk kita ada pertemuan di sini, datang. Kira-kira saya ngajak Kiel, kita ada pertemuan sini, Kiel mau datang nggak? Ya? Saya pergaruh, Kiel lu kesini deh. Kiel lu kesini lagi dulu deh, peragaan ulang lagi. Kita kasih contoh ulang lagi. Kalau kemarin kan kuncinya bohong ya, kalau ini kuncinya udah beneran. Ini misalnya gini saudara, misalnya gini, saya kasih kunci ini, kita baru ketemu, lalu saya panggil dia, lalu saya kasih dia kunci ini. Lalu saya bilang, ini kunci buat kamu, silakan kamu pakai dan pergunakan sesuai dengan kebutuhan kamu. Tapi saya bukan hanya kasih kuncinya, nanti saya juga transfer uang bensinnya. Saya baik gak? Baik ya? Oke, silakan bawa pulang. Nah, lalu saya bilang gini, satu saat saya bilang begini. Lalu satu saat saya bilang begini, Kiel, yuk kita ada pertemuan di sini. Datang ya, kira-kira Yeskiel datang gak? Kira-kira nih, Yeskiel datang gak? Hah? Datang gak? Ken, datang gak Ken? Datang gak? Datang saudara. Kenapa? Kenapa bisa Yeskiel datang? Karena dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia mendapat kunci mobilnya. Lalu ketika saya mengundang dia, mengajak dia, pasti dia datang. Ketika dia datang, pasti ada orang bilang begini, Bofat, apa namanya? Lu orang yang gak tahu diuntung. Lu orang yang gak berterima kasih. Ada penghakiman. Jadi Tuhan seperti itu juga kepada kita. Dia datang mengorbankan tubuh, jiwa, dan rohnya. Dia datang untuk memberikan tubuhnya mati di atas kayu salib. Mengorbankan darahnya tertumpah. Untuk buat kita. Kita tidak lakukan apa-apa. Kita tidak usaha apa-apa. Hanya kita bilang ini, ya saya percaya kepada Tuhan. Waktu kita ya percaya sama Tuhan, kita sudah ada dalam bagiannya Tuhan. Kita sudah terima Tuhan, kita sudah selamat. Waktu dia undang kita datang kepada dia, pastinya kita datang. Amin. Yang kedua, salib lambangnya apa? Oke, salib lambang kuasa Allah. Ternyata saudara, tadi malam saya perhatikan, ternyata salib itu punya kuasa. Sekalipun itu buat kita simbol yang hanya benda biasa, kayu biasa, emas biasa yang bisa tukang dibikin. Tapi dalam Alkitab salib itu lambang kuasa Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Pemberitaan salib itu, orang lihat salib itu orang bodoh. Bilang kita orang bodoh. Tapi Alkitab bilang apa? Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
dalam salib itu, lewat salib itu, ada kekuatan Allah yang mengalir dalam kehidupan. Ada kekuatan yang telah ditanamkan Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam salib itu ada kekuatan Allah. Amin ya. Kita jadi mengerti sekarang bahwa ternyata di dalam salib itu waktu perang salib, kalau nggak salah, waktu perang salib. Jadi dalam sejarahnya siapa? Konstantin. Ya, kerajaan Romawi pada waktu itu, dia ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi satu saat dia menghadapi musuh yang paling berat. Lalu dalam mimpinya diperlihatkan kepada dia tentang salib. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berarti itu sesuatu yang benar, itu bukan mimpi. Tapi itu benar-benar nyata. Misalnya Bapak Ibu mimpi nih. Mimpi ya. Mimpi, satu hal yang Bapak Ibu mimpi. Itu sekali. Misalnya mimpi itu kayaknya benaran. Tapi sekali. Sekali itu sesuatu yang hanya biasa. 2 kali sampai 3 kali itu berarti mimpi itu akan menjadi kenyataan. Dan itu yang saya alami dan saya rasakan juga. Kalau cuma hanya sekedar mimpi, aduh gelap banget, saya kayak mau jatuh dari jurang. Nah itu kakinya napasnya sesak, ada yang cekik. Pernah mimpi dicekik belum? Saya dulu masih kecil itu suka mimpi dicekik-cekik begitu kan. Ternyata saya kalau siang itu mainnya udah capean, tidurnya itu kayak gitu. Jadi kayak kakinya itu agak kram, lalu mimpinya kayak serem-serem kayak gitu. Tapi kalau mimpi sesuatu yang datang dari Tuhan, itu kalau misalnya dia 1 kali kita mimpi, 2 kali kita mimpi, 3 kali kita mimpi itu terus, itu berarti sesuatu itu pasti datang dari Tuhan. Nah, kita ingat bahwa ada kekuatan Allah. Nah, kerajaan Romawi pada waktu itu, dia tidak kenal Tuhan, tapi dalam mimpi itu kelihatan salib. Tapi di seberang sana ada datang orang untuk akan berperang dengan dia. Lalu dia kumpulkan tentaranya, kita semua harus pakai salib. Dan mereka maju berperang pakai salib. Dan akhirnya menggunakan salib yang menang. Itu disebut dengan perang salib. Bapak Ibu udah tahu ceritanya, alurnya kayak gitu. Perang salib itu munculnya pertama kali kayak gitu. Lalu menang. Sejak itu kerajaan Romawi pada waktu itu, dia yang tadinya tidak kenal Tuhan, dia akhirnya terima Tuhan. Dan dia menjadikan negara Kristen menjadi agama negara. Kristen menjadi agama negara. Jadi gini, dia seluruh kerajaannya dia tidak boleh ada yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua wajib percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus dipersulit dan dibuat sedemikian rupa. Sejak itulah kekristenan mulai berkembang. Yang tadinya kalau orang kerajaan itu ketahuan kita mengikut Tuhan, maka kan mereka waktu itu lambang mereka, saya ikut satu cerita, lambang mereka itu waktu itu karena salib itu satu yang sangat menonjol, jadi mereka ganti dengan lambang ikan, dua ikan sama 5.000 ikan, lambang ikan. Jadi zaman itu mereka pakai masih lambang ikan itu. Dalam berbagai arkeolog yang mereka temukan di gereja zaman dulu, ternyata zaman dulu tuh kayak gitu. Saking mereka takutnya kalau menggunakan salib. Karena mereka diancam dan lain sebagainya. Karena saudara, orang yang percaya Tuhan pada kerajaan Romawi pada waktu itu, disiksanya luar biasa. Saya waktu baca sejarahnya, misalnya nih, ini kita percaya Tuhan, lalu kedapatan nih, percaya pada Tuhan. Lalu kita itu diikat. Kita ditangkap, lalu kita diikat. Kita diikat kayak ada jalan begini, taruh di jalan raya kayak gini. Lalu tubuh kita ini dilumuri dengan ter. Tahu ter apa ya? Tubuh kita ini dilumuri dengan ter. Lalu malam dia bakar kita. Jadi buat penerang jalan. Kedapatan seperti itu. Lalu yang kedua, dia bukan hanya itu, dia menyiksanya dengan apa? Orang yang kedapatan itu, orang yang mati yang tadi dilumuri itu pasti mati kan. Lalu dapat lagi orang Kristen yang mengaku percaya Yesus, ditangkap, diikat dengan orang yang mati yang di ter itu. Lalu
Saya waktu baca itu, mulutnya ketemu dengan mulut. Saya bilang, itu penyiksaan yang luar biasa. Bayangkan kita masih hidup, kita diikat dengan mayat, saudara. Itu kan baunya kayak apa? Akhirnya zaman itu kekristenan mulai terkenal ketika perang salib itu kerja Tuhan bekerja. Karena salib itu punya kekuatan kuasa Allah. Ada kuasa Allah mengalir. Yang ketiga, berikut. Oke, yang ketiga, salib. Lambang kehidupan, Roma 6 ayat 6 sampai 8. Kita tahu bahwa manusia yang lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Salib, lambang kehidupan. Hanya sekedar benda mati yang kita lihat. Tapi ternyata di dalamnya mengandung suatu kehidupan. Kita telah mati bersama dengan Tuhan. Di atas kayu salib Yesus telah mati. Dan dia mengatakan begini, sudah selesai. Apanya yang selesai? Dosa kita sudah selesai. Masa lalu kita yang suram sudah selesai. Masa lalu kita yang penuh dengan menuju kepada kebinasaan sudah selesai. Kita yang tadinya berjalan menuju kebinasaan. Kita yang tadinya membelakangi Tuhan. Kita yang tadinya hidup di luar Tuhan. Mukanya muram-muram. Ya, bisnis hari ini lumayan lesu ya. Kemarin saya lihat di beberapa podcast. Memang benar dia bilang lagi lesu. Mereka bilang coba perhatikan lebaran tahun ini. Jadi diwawancarain pergi ke tolak ukurnya kan di Tanah Abang, saudara. Ekonomi Indonesia itu lagi baik apa enggaknya tuh tolak ukurnya di Tanah Abang. Ternyata Tanah Abang lihat sepi. Nggak tahu Leni setiap minggu ke sana kah? Iya Leni. Saya ke tempatnya Leni juga. Dulu kan saya main ke sana juga nggak kayak gitu, tapi ternyata benar saudara. Akhirnya pemerintah umumkan Indonesia defisit anggarannya. Benar-benar kita menuju sebuah yang kita orang bilang apa? Indonesia lagi gelap. Maka kan anak-anak muda Gen Z punya hashtag kabur aja dulu. Kecuali anak muda double siga mau kabur. Mau kabur kemana Pak Kem? Kabur aja dulu dia bilang. Kenapa? Karena dia bilang ini, kita di luar negeri dihargai. Kita kerja, profesi kita dihargai. Di negeri kita sendiri kita nggak dihargai. Kita doakan Indonesia supaya Indonesia tidak jadi gelap. Amin. Indonesia penuh dengan terang Tuhan. Amin. Kenapa? Karena ini saudara, dalam salib itu lambang kehidupan. Tadinya kita berjalan menuju kebinasaan, lewat salib kita berjalan menuju satu harapan. Orang lain berkata kepada kita bahwa kita adalah anak yang terkutuk. Kita adalah orang yang gagal. Tapi Tuhan berkata lewat salib. Salib itu memberikan kita harapan. Amin ya. Amin ya Erik ya. Semangat Erik. Semangat kerja tugas sudah lepas dia. Tadinya skripsi dia stres besar. Sekarang sudah lepas. Kemarin sudah pegang ijazahnya diambil. Saya bilang, Rik, kata Rocky Gerung itu benar loh. Kenapa? Untuk urusan ini kertas satu ini saudara. Ini kertas begini saja. Lu harus keluarin duit 80 juta. Lu buang waktu 4 tahun. Untuk dapat satu kertas begitu doang. Kan gampang kan tinggal print Pak. Tolong printin gini kan bisa kan. Ke kampusnya. Pak ngapain buang waktu 4 tahun cuma dapat ini barang. Ini kertas, satu kertas begini aja dinantikan berapa? 4 tahun. Lalu apa? Duit keluar berapa lagi? Belum stresnya, belum ongkos bensinnya, belum jajannya. Kemudian dihitung berapa? Cuma kertas satu begini doang saya bilang. Di belakangnya tulis
telah menyatakan engkau lulus. Ya, kan bisa aja kampus print aja, kasih aja kan bisa. Itulah saudara. Maka kalau ketemu dengan anak-anak mahasiswa, kalau dia udah lihat anak-anak mahasiswa udah pintar, kapan kau DO dari kampus? Gak usah kau sekolah, karena hanya sekedar kertas. Semua itu hanya sekedar kertas. Bapak ibu kerja banting tulang siang dan malam sekedar kertas. Ya kan? Sekedar kertas. Saya bayar ini hotel juga pakai kertas. Kertas yang berharga. Kalau ini kan coba ini kita sulap jadi duit kan bagus. Ini kan kertas yang bernilai, kertas yang tidak bernilai. Oke. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, salib lambang kesembuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Salib itu lambang kesembuhan. Salib itu lambang kekuatan Allah. Salib itu lambang perdamaian. Salib itu lambang pengorbanan. Salib itu lambang kasih. Tapi salib itu juga lambang kesembuhan. Amin ya. Sakit. Jadi kalau nanti sakit tinggal tempel salib aja. Kan Pak Kem bilang lambang kesembuhan. Ya. Jadi kalau orang-orang sakit pergi tempelin itu salib di jidatnya. Sembuh Pak Kem bilang. Taruh salib, sembuh. Bukan itu, tapi itu hanya melambangkan di dalam salib itu ada kesembuhan. Kenapa ada kesembuhannya? Karena dia telah mematikan segala kelemahan-kelemahan kita. Dia pikul itu semua, ditanggung itu semua dan sudah selesai, dan dia berikan jaminan lewat salib ada kesembuhan. Amin. Lewat salib ada kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya. Mana? Tahu Bapak Ibu bilur-bilur itu apa ya? Hah? Kayak keringat. Butiran ya. Nah, waktu Yesus berdoa di Getsemani itu airnya, keringatnya itu seperti butiran itu tapi berbentuk darah. Di atas kayu salib. Darahnya tertumpah. Di atas kayu salib, bilur-bilur darah itu menjadi kesembuhan buat kita. Menjadi obat. Ya, menjadi obat. Minggu lalu ya, Jeffrey sama Santi kesaksian. Saya doakan papanya, dan papanya habis saya doa sadar dia. Sadar tahan 2 minggu kalau nggak salah. Habis itu Tuhan panggil pulang. Tapi sadar. Saya kemarin juga nggak tahu ya, lihat di TV, lihat di satu berita, ada satu ibu, anak muda, dia sakit 20 hari. Lalu tiba-tiba dia sadar dan dia minta makan ini. Lalu karena keluarganya pingin supaya, wah ini anak tadinya nggak pingin makan, kok tiba-tiba dia minta. Dia segar gitu Pak. Jadi mereka beli makanan banyak, dia makan semua. Dia pesan mie goreng, dia pesan mie ayam, dia pesan bakpao, dia pesan semua. Dan di videonya ditaruh semua itu makanan. Dihabisi semua sama dia saudara. Habis selesai makan, 4 jam kemudian koma lagi. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang dia sudah mulai sadar dia minta makan, hati-hati. Itu makanan terakhir. Ya, ternyata saudara dalam dunia medis itu bilangnya apa ya? Itu memang kejadian saudara. Ada satu hormon di mana orang itu misalnya dia sudah mulai selesai dalam hidup ini, dia minta makan yang banyak. Jangan-jangan habis ini gue minta makan yang banyak. Jadi perhatikan saudara-saudaranya ya. Dia makan banyak apa enggak? Kalau dia udah makan mulai banyak, wah ini jangan-jangan sudah mau selesai kau ini kan di dunia ini. Enggak saudara. Ya selesai dia. Nah habis itu
4 jam kemudian dia ternyata di apa namanya lewat. Nah itulah saudara. Nah oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan sediakan kesembuhan buat kita lewat salib. Ada kesembuhan. Sakit apapun, masalah kita, sakit penyakit kita, tulang-tulang kita, apalagi sakit mata, sakit kulit, sakit telinga, sakit apalagi. Ada sakit yang gak bisa sembuh, namanya kantong kering. Oke, berikutnya yang terakhir ada yang kelima. Yang kelima, salib melambangkan ketaatan. Kok jadi yang keempat? Tadi coba berikutnya. Itu 4 juga ya? Kebalik berarti. Yang kelima ini, yang kelima sebenarnya bukan. Oke, yang tadi lambang apa? Oke, yang keempat, lambang ketaatan. Ntar, kok keempat? Hah? Kebalik ya? 2 kali 4-nya ya. Oke, lambang ketaatan. Nah, Filipi pasal yang ke-2 ayat yang 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Salib bukan hanya lambang kesembuhan, tapi juga lambang ketaatan. Dalam hidup ini kita percaya kepada Tuhan bukan berarti dengan sekedar habis percaya udah selesai. Ada aturan main. Aturan main yang ditetapkan oleh Tuhan adalah salah satu yang dibuat Tuhan adalah lambang ketaatan. Taat sama Tuhan. Amin. Taat saja saudara. Gak usah kita sama Tuhan kita bilang begini. Oh ini begini. Taat saja dulu. Seperti Abraham, Bapak Ibu perhatikan. Abraham itu disebut bapak orang percaya, bapak beriman. Kenapa? Waktu Tuhan bilang begini, Abraham korbankan Ishak. Kalau saya jadi Abraham, saya protes sama Tuhan. Untuk dapat ini barang ini, saya nantikan 25 tahun. Saya berdoa 25 tahun. Sampai istri saya bilang begini, Bram, karena Abraham kan, Bram, kayaknya Tuhan kita punya keturunan, tapi bukan dari gue deh. Gue udah jadi oma-oma. Alkitab bilang ini, dia sudah mati haid. Sudah game over itu Mama Sarah. Dalam hal produksi anak ya, sudah tidak mungkin lagi. Jadi kayaknya coba kau dekatin kita punya pembantu. Bukan berarti waktu kita taat sama Tuhan, bukan berarti kita tidak setia. Ada kelemahannya Abraham. Tapi begitu dapat ini anak, lalu Tuhan berikan kepada mereka dan mereka memperoleh ini anak. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, Abraham bawa ini anak ke Gunung Moria dan persembahkan itu. Wow, kita baca sejarahnya Abraham. Gue bisa berontak, gue bisa sebagai manusia, gue bisa lawan ini. Kenapa? Ini anak saya dapat dengan susah payah. Ini anak saya dapat di saat-saat saya sudah tua. Ini anak saya nantikan 25 tahun. Saya bergumul sedemikian rupa. Hampir saya tinggalkan Tuhan. Hampir saya sudah kepeleset. Saya tidak setia kepada Tuhan. Gara-gara menantikan janji Tuhan. Saya sudah kepeleset dan lain sebagainya. Tapi ketika saya dapat anak ini, Tuhan bilang ini, bawa dan korbankan anak ini. Tapi kita baca di Alkitab, kita tidak temukan Abraham protes sama Tuhan. Tidak. Dia taat lakukan. Dia taat. Dia persembahkan. Dalam perjalanannya anaknya protes. Papa, ini kayu bakar sudah ada ini Papa. Ya kan? Ini kayu kita sudah bawa ini Papa. Tapi kambingnya mana? Karena kita jadi itu bikin emosi lebih parah lagi. Kenapa ngos-ngosan? Nah? Kita pikul ini kayu bakar, kita naik gunung, beban lagi kan, naik sampai di atas, harus bikin korban dan harus taruh. Tiba-tiba ikat ini anak, anaknya juga nggak berontak lagi, kabur kalau gue jadi anak. Papa apa ini nih, papa apain saya ini? Kenapa papa ikat saya? Kenapa papa tega banget sama saya? Kenapa papa begini sama saya?
Kan kita nggak cerita di Alkitab Ishak juga protes sama Abraham papanya, atau berontak, atau pukul papanya, atau tendang papanya supaya bisa terlepas. Enggak juga saudara. Dua-duanya sudah diatur, nurut. Kalau orang taat itu seperti itu, apa kata Tuhan? Sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu datangnya menyakitkan Abraham, sekali itu sesuatu yang sangat-sangat sakit dan sangat korbankan segalanya. Tapi itu kalau Tuhan yang suruh, kita taat. Ada sesuatu yang Tuhan berikan. Waktu dia persembahkan, ketika pisaunya mau angkat, mau tancap ke anaknya, dalam hitungan detik ada suara kambing, domba ya, yang nyangkut di pohon. Itu domba sudah disiapkan sebelumnya saudara. Tuhan sudah tahu saudara, bahwa nanti Ishak tidak tahu. Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan mau kamu taat tidak. Tuhan mau kamu taat tidak. Tuhan sudah siapkan plan A, B-nya, bukan Ishak. Tuhan tahu bukan Ishak. Tapi Tuhan uji sejauh mana kamu taat terhadap perkataan Tuhan. Amin ya. Ketika Tuhan memberikan kita kasihnya kepada kita, tapi ketika kita juga saat itu juga kita harus disuruh untuk korban sesuatu yang di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Ketika kita taat melakukannya, percayalah saudara, Dia sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Dia bisa ganti lebih besar buat kita. Amin ya. Yang kelima. Salib lambang bebas dari ancaman. Kolose pasal yang kedua ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang telah telah ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu dia tiadakannya dengan memukakannya pada kayu salib. Yang pernah udah pernah didatangin debt collector belum? Udah pernah ya? Kalau nggak ada Bu Vita ya, Bu Vita pernah dicerita. Tiap hari orang Ambon, hari ini orang Ambon, besok orang Flores, besok lagi orang Kupang. Nah yang jadi pendetanya adalah orang Kupang ini kan. Bersoalan, jangan-jangan dia bilang gini. Kan jangan-jangan ibu kira saya datang ini saya bukan mendoakan ibu, tapi saya sebagai debt collector, kan susah juga. Kalau kita punya utang, utangnya harus dibereskan. Tapi ini ceritanya kita punya surat utang. Dan setiap saat dijelaskan. Yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Setiap hari itu, sebelum kita kenal Tuhan, di luar Tuhan, yang kita alami kayak gini nih. Setiap hari ada dakwaan dalam kehidupan kita. Setiap hari ada ancaman yang datang dalam kehidupan kita. Kalau mungkin dulu, sebelum kita kenal Tuhan, ada ancaman itu datang. Ada dakwaan itu datang. Tapi ketika kita percaya dalam Tuhan, lewat salib itu saudara, kita sudah tidak lagi takut tentang ancaman itu. Setan mengancam kita, mengintimidasi kita tentang masa depan kita. Setan mengintimidasi kita tentang pekerjaan kita. Bahwa kamu tidak berhasil, bahwa kamu tidak beruntung, bahwa kamu akan celaka, tapi lewat salib kita bebas. Saya menang. Amin. Yang hutang-hutang tolong dibereskan. Kalau enggak, ya, lewat salib kita bebas dari ancaman. Siang malam Alkitab bilang setan itu mendakwa kita. Berdasarkan pasal di dalam Alkitab. Jemaat di GBI Double C katanya. Setan datang kepada Tuhan lapor. Maka kan setan itu punya akses sampai sekarang saudara. Bapak Ibu tahu nggak setan tinggalnya di mana? Orang bilang di neraka. Belum saudara. Orang dia belum dilempar ke neraka. Dia masih di bumi ini. Dia masih di bumi ini. Dan kerjanya dia apa? Mengaung-ngaung saudara. Ngaung-ngaung doang saudara. Kita udah takut. Dia cuma ngaung-ngaung doang. Jadi jangan kasih tahu sama dia. Kalau kau ngaung-ngaung, itu kau setan. Kau yang suka ngaung-ngaung. Setan kau, pergilah kau. Kalau tidak kau pergi, aku pergi. Kita dulu ngusir setan kan gitu kan. Saya sama teman kita di pagi jam 3. Pak Kem tolong datang dong, ada saudara saya ini kerasukan setan. Datang kan. Jam 3 pagi kita diteleponin datang saudara. Saya sama teman saya namanya